warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan para panitia penyelenggara Festival Internasional 2025 serta hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul dan berdiri di ruangan yang penuh inspirasi ini. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu Dewan Juri sekalian pada hari ini untuk menyampaikan sebuah pidato dengan tema utama, yaitu menggetarkan jiwa dan menyuarakan rasa, serta subtema yang saya pilih, yaitu menebar inspirasi dari generasi muda Indonesia. Hadirin sekalian, marilah kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang sering kali menjadi bisikan, bahkan tuduhan bagi kita, kaum Gen Z. Apakah kalian pernah mendengar stereotip tentang kaum rebahan? Atau pernahkah kita kaum Gen Z dicap sebagai generasi yang tidak bisa apa-apa dibandingkan kaum milenial yang sudah mapan berjuang? Melalui pidato ini, mari kita bahas secara tuntas dan menjawab tuduhan-tuduhan tersebut dengan aksi nyata. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anissa Nur Fatia, siswi kelas 7 dari STP Negeri 1 Balikpapan, hadir di hadapan Bapak atau Ibu Dewan Juri sekalian dengan satu keyakinan, yaitu menjadikan Indonesia yang mampu berkomunikasi dengan dunia, tempat di mana setiap mimpi adalah janji dan setiap janji adalah aksi tanpa menunggu hari esok. Hadirin sekalian, pernahkah kalian merenung berapa banyak waktu yang kita habiskan hanya untuk berkata-kata tanpa benar-benar bertindak? Indonesia hari ini tidak butuh lagi sekedar mimpi indah di malam hari. Indonesia Emas 2045 butuh aksi nyata di pagi hari. Dan aksi itu harus dimulai dari kita, generasi kita, kaum Gen Z. Oleh karena itu, inilah yang melandasi judul pidato saya hari ini. Bukan hanya mimpi, tapi aksi dan kontribusi nyata udah hari ini. Lihatlah di sekeliling kita, stereotip tentang kaum rebahan adalah tantangan yang harus kita patahkan, bukan gambaran nyata. Sesungguhnya, kami adalah generasi yang mudah berjejaring, beradaptasi, dan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Inspirasi itu tidak harus besar dan menghebohkan. Sebuah tindakan kecil seperti membantu teman memahami sebuah pembelajaran, menanam pohon di halaman rumah, atau sekedar menyebarkan optimisme di media sosial. Itu semua adalah wujud nyata dari aksi dan kontribusi yang menebar inspirasi. Sebagai generasi digital natif, kami tegaskan bahwa kemampuan berbahasa asing bukan lagi pilihan bagi kami, melainkan senjata utama untuk kita membuka gerbang dunia. Cukup sudah, dengarkanlah suara mereka dan bangkit dari tuduhan-tuduhan itu. Lihatlah remaja yang menciptakan aplikasi untuk bank sampah. Saksikanlah anak-anak SMP yang menggondol medali emas dari Olimpiade Sains. Rasakanlah semangat generasi muda yang tak gentar menjejakkan kaki ke Berlin, ke Beijing, dan ke seluruh penjuru dunia untuk menuntut ilmu. Kami adalah Gen Z. Kami bukan generasi yang hanya datang untuk berhayal. Kami datang dengan kecerdasan dan hanyut di pemikiran. Dengan tekad bulat dan dengan peta dunia dalam genggaman, kami akan merebut mimpi. Inilah suara kami yang menyala dan menggetarkan dunia. Kini kita telah tiba di penghujung pidato. Sebelum saya benar-benar menutup pidato saya, izinkan saya untuk menitipkan satu pesan. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah generasi. Setiap generasi punya medan juangnya masing-masing. Dan medan juang kami adalah seluruh dunia. Kami tidak hanya berbicara tentang perubahan. Kami mengucapkannya dalam 5 bahasa. Kami bukan hanya bermimpi. Kami mewujudkan mimpi tersebut. Sebagai penutup pidato, izinkan saya membawakan sebuah pantun.
mekar bunga di tengah taman, harum semerbak di pagi hari, yang berkarya tak gentar tantangan, kontribusi nyata bangun negeri. Terima kasih telah mendengar pidato saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua.